Halo kawan inilah, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan bahas isu pemindahan ibu kota Indonesia yang sedang menjadi perbincangan. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengonfirmasi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur yang bernama Nusantara. Selain itu, pemerintah terus mematangkan desain dan landasan hukum proyek tersebut melalui Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN. Jika rencana pemindahan ibu kota ini terrealisasi, Indonesia akan bergabung dengan negara-negara di bawah ini yang pernah memindahkan ibu kota. Rencananya, pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara akan terlaksana pada tahun 2024. Nama DKI Jakarta atau Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta lalu nantinya menjadi apa ya? Apakah hanya Jakarta atau ada nama lainnya? Saat ini DKI Jakarta menjadi pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Nantinya, Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan. Meski begitu, beberapa negara pernah melakukannya. Banyak yang sukses, namun tak sedikit juga yang gagal. Berikut inilah 5 negara yang pernah gagal pindahkan ibu kota. Yang pertama, Astana, Kazakhstan. Kazakhstan pernah memindahkan ibu kota Almaty ke Astana yang pada 2019 berganti nama menjadi Nur Sultan. Alasan pemindahan ibu kota tersebut adalah kurang lebih sama dengan Indonesia, yaitu kota yang sebelumnya sudah terlalu ramai dan rawan gempa bumi. Yang kedua, Sejong, Korea Selatan. Mengutip Nikkei pada tahun 2002, kandidat Partai Demokrat Roh Moo-hyun yang memenangkan pemilihan presiden tahun itu merayu pemilih di provinsi-provinsi di Korea Selatan dengan janji untuk memindahkan beberapa fungsi pemerintahan dari Seoul ke wilayah tersebut. Seoul berlokasi terlalu dekat dengan Korea Utara dan mengalami kemacetan. Kota Sejong berdiri pada tahun 2007 sebagai ibu kota administratif. Kantor dan kementerian utama secara bertahap pindah ke sana, termasuk kantor Perdana Menteri, Kementerian Keuangan, Perdagangan, dan Transportasi, Komisi Perdagangan yang Adil, dan Layanan Pajak Nasional. Korea Selatan sekarang sedang mempertimbangkan apakah akan mendirikan cabang majelis nasional di Sejong yang berjarak kurang dari 1 jam dengan kereta api berkecepatan tinggi dari Seoul. Yang ketiga, Canberra, Australia. Canberra berdiri pada tahun 1913 sebagai cara untuk meredakan persaingan sengit antara Melbourne dan Sydney. Terletak di pedalaman untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan pemboman angkatan laut, Canberra sekarang menjadi rumah bagi gedung parlemen dan pengadilan tinggi Australia serta kantor pusat semua departemen pemerintah federal dan militer. Mantan Perdana Menteri Paul Keating mengatakan kota Canberra merupakan salah satu kesalahan terbesar negara Australia. Yang keempat, Putrajaya, Malaysia. Perdana Menteri Malaysia saat itu Mahathir Mohamad mengusulkan untuk memindahkan ibu kota administratif negara itu dari Kuala Lumpur pada 1980-an dengan memilih lokasi yang hanya 25 km selatan ibu kota sebelumnya. Sementara Kuala Lumpur tetap sebagai ibu kota keuangan dan komersial negara, Putrajaya menjadi pusat pemerintahan. Hampir semua badan pemerintahan termasuk kantor Perdana Menteri dan kediaman resmi kini berada di Putrajaya. Pengembangan kota juga mencakup fasilitas perumahan dan rekreasi dan membuka ruang kantor sambil membuka kunci area untuk pengembangan sektor swasta, membantu kawasan Kuala Lumpur yang lebih besar berubah menjadi pusat bisnis global. Banyak yang menganalisa pemindahan tersebut gagal karena pegawai pemerintah Malaysia enggan pindah ke ibu kota negara baru. Yang kelima, Naypyidaw, Myanmar. Waspada terhadap gerakan pro-demokrasi yang berkembang, pemerintah junta Myanmar memutuskan pada tahun 2001 untuk memindahkan ibu kota dari pesisir Yangon ke Naypyidaw yang terletak di pusat. Pembangunan kota selesai pada tahun 2005 dan semua fungsi pemerintahan dengan cepat dialihkan ke sana pada tahun berikutnya. Tidak jelas persis mengapa situs itu dipilih. Kantor-kantor pemerintah tersebar di seluruh kota kosong yang luas dan terkenal dengan jalan raya 20 jalurnya. Beberapa hotel kelas atas menampung tamu pemerintah dan pebisnis yang terbang ke bandara modern namun mangkrak saat beroperasi pada tahun 2011. Pejabat pemerintah yang tinggal di sana cenderung meninggalkan keluarga mereka di Yangon karena kurangnya fasilitas komersial dan pendidikan di ibu kota. Pemindahan ibu kota ini dinilai gagal disebabkan minimnya keterlibatan publik dalam perancangan, pembentukan, dan pemindahan ibu kota. Nah, gimana nih menurut kawan inilah? Setelah berkaca dari 5 negara tersebut, apakah Indonesia berhasil memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan Timur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Dan jangan lupa untuk like video ini, juga klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita-berita paling update dari inilah.co.